Ya, 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan masih bersama Ibu Lolita Bangun, dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu pentingnya mengenali tipe kepribadian anak, dan juga cara mengenali tipe kepribadian anak, dan jangan sampai tidak mengenali tipe kepribadian anak ya. Ya, kalau tadi kita sudah mengetahui ini tentang tipe-tipe kepribadian anak banyak sekali, tapi untuk yang kali ini kita mempelajari 4 tipe kepribadian: koleris, sanguin, flekmatis, dan juga melankolis. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya ketika kita mengetahui nih, apa dampak bila kita tidak tahu tipe kepribadian anak? Seharusnya kita sebagai orang tua harus mengetahui, tapi ternyata ada juga nih orang tua yang belum mengetahui. Apa sih Bu dampaknya, Bu? Ya, kalau kita terlambat mengetahui karena Hmm. kita memang menganggap itu tidak penting, bisa terjadi anak merasa frustasi karena seringnya kita menganggap anak seperti seorang anak buruk gitu ya, Iya. negatif. Mm-mm. Karena kita yang kurang paham tentang Nah, preferensinya dia, bagaimana cara dia mendapatkan energi, bagaimana cara dia mendapatkan informasi, bagaimana cara dia mengambil keputusan, dan bagaimana cara gaya hidup dia seperti itu. Jadi seringnya jadi kita marah. Misalnya saya orang tua koleris misal ya, misalkan saya orang tua koleris yang tentu kepengen semua kerjaan buru-buru harus selesai, siap semua, jangan ada yang enggak. Sedangkan anak saya itu misalkan kalem atau flekmatis gitu mm, ya. Jadi dia didesak-desak seperti itu membuat ada rasa tertekan. Dan lama-kelamaan ini meskipun dia kemudian berprestasi, bisa timbul di masa dewasa, mungkin umur 21, dia bisa timbul kecemasan atau oh, anxiety, seperti itu. Meskipun dia berprestasi, tapi pada waktu dia lepas dari sekolah atau dari kuliah, di mana dia sudah sangat berprestasi dan sudah sangat bagus, baik eh, apa eh, apa namanya penampilan dia di akademis, namun setelah dia masuk ke dunia kerja, dia mulai merasa kembali kok ada yang gimana gitu ya. Dia kepengen santai gitu. Kok nggak lagi kepengen seperti waktu sekolah dulu, waktu masih di rumah orang tua. Dan baru mulai timbullah kecemasan-kecemasan seperti itu bisa. biasanya kecemasan itu timbul setelah masuk dunia kerja, setelah lulus sekolah seperti itu. Bisa, bisa. Jadi ada usia-usia tertentu, ada yang tapi kalau udah 40 kita nggak ada depresi ya kita memang lolos lah, selamat dari itu karena memang di bawah itu bisa umur 21, ada yang umur 24, ada yang umur 31, dia baru kena misalnya depresi dan sebagainya. Tapi kalau udah 40 nggak ada, ya aman lah seperti itu, Pak. Jadi mudah-mudahan orang tua bisa mengerti bahwa dengan mengenali tipe kepribadian akan sangat membantu untuk mencegah masalah-masalah, terutama pada saat anak merasa nggak dimengerti, apa-apa salah. Hmm. Karena bukan dia yang sebenarnya nggak nggak melakukan kebaikan terus-menerus, tapi memang karena tuntutan berbeda sama standarnya dia. Seperti itu. Jadi biasanya kalau koleris diperhadapkan dengan koleris diperhadapkan dengan yang flekmatis itu cenderung agak sulit kerjasama dan stres. Oleh karena itu, gimana supaya kita bisa harmonis kerjasama di dalam rumah tangga karena sekalipun dari ayah dan ibu yang sama, anak 2, 3, 4 itu bisa berbeda Beda. sama sekali semuanya. Dan cara pendekatannya juga berbeda seperti itu. Sama seperti kita yang satu belum perlu handphone ya jangan dikasih handphone seperti itu. Jadi adaptasi kita ada sendiri kepada komunikasinya gitu supaya koneksinya lebih enak sehingga pada waktu kita mau menyampaikan pengajaran kita dia lebih bisa menerima dibandingkan kalau sudah memang terasa ada penolakan akibat terlalu sering dimarahin, merasa dirinya nggak berharga karena salah terus seperti itu. Gitu, Pak. Makanya kita harus mengetahui nih, Heartliner ya, Mm-mm. tipe kepribadian anak nih ada 4 ya. Kalau misalkan ibunya koleris, kemudian bapaknya sanguin, apakah kemungkinan anaknya juga akan lahir di antara dua itu? Atau tiba-tiba melencong, melankolis gitu? Ngaruh nggak sih, Bu? Bisa, Oh, bisa Pak. Saya bener. lihat seperti itu. Bisa. Jadi kemungkinan besar sih memang dari orang tua, tapi kan kita ada dari kakek neneknya juga masih mempengaruhi. Oh, ya Seperti jangan itu. lupa ya. Itulah gen ya, Kakek dan kalau nenek. genetika seperti itu. Kemudian meskipun dia sama-sama dominan koleris dan sanguin, ini kan ada dua ya Pak ya. Jadi ada yang primer, misalnya dia primernya koleris, sekundernya sanguin, seperti itu. Itu pun
Misalnya ayah ibu dua-dua seperti itu, tapi kadarnya bisa beda-beda. Ada yang angka 6 misalnya. 6 itu ekstrim. Jadi kalau ekstrimnya yang koleris itu jadinya agresif. Lebih banyak marah, menuntut, gitu, mendesak seperti itu. Dan dia memang sering benar gitu, memang sering benar dan pinter gitu dan punya banyak fakta, banyak data. Jadi kalau sama orang koleris kita bicara perbedaan pendapat, kita harus bawakan fakta kepada anak kita juga. Kita harus jelaskan bahwa ini buktinya seperti itu. Iya. Jadi Nah, ternyata banyak faktor juga nih yang menentukan seseorang bisa menjadi koleris, sanguin seperti itu, Bu ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya nih, setelah kita mengetahui anak kita ternyata tipenya seperti ini, dan ternyata ketika kita nggak mengetahui, dampaknya tuh juga tadi sudah dijelaskan. Pengen dong kita mengetahui nih bagaimana sih cara mengenali kepribadian anak kita. Bagaimana nih cara mengenalinya kepribadian anak kita? Mungkin dari Iya, contoh-contohnya gitu. iya Pak. Yang tadi saya sebutkan itu kan baru 2 ya. Saya teruskan yang 2 lagi ya. Yang tipe kalem atau flegmatis itu dia orangnya sangat tenang, stabil, dan menyukai sesuatu yang tetap seperti itu. Jadi kalau ada perubahan kepada anak yang flegmatis, kita harus menjelaskan berulang-ulang. Karena dia memang tipe setia lah, gitu. Dia setia kepada satu yang sudah ditetapkan. Menjelaskan berulang-ulang bukan berarti ibaratnya lama mikirnya gitu, bukan ya? Supaya dia bisa menerima, supaya bisa accept. Jadi untuk yang tipe kalem dan pemikir, flegmatis dan melankolis, mereka ini stabil gitu ya dalam hal mengikuti peraturan kayak gitu. Jadi kayak orang yang melankolis, dia itu senang mengikuti SOP, Pak. Jadi kalau udah SOP Bapak tetapkan seperti ini, misalnya posisi gelasnya harusnya di sebelah kanan, Bapak taruh sebelah kiri, dia akan kembalikan ke sebelah kanan. Ini nggak benar seperti itu. Jadi apapun itu ya lukisan miring sedikit dia akan rapikan. Itu kalau yang ekstrim 6 itu disebut perfeksionis Iya, seperti itu. Perfeksionis. Jadi kalau kita menghadapi anak yang perfeksionis, ada kita merubah. Misalnya hari ini kita planning A, tiba-tiba kita ganti B. Wah, itu nggak terima, Pak. Bisa protes. Karena di dalam hati untuk menerima sebuah perubahan itu lama. Karena Iya. dia udah tahu yang seperti ini. Kayak gitu. Seringkali saya Kenapa juga diubah? iya, Gimana? seringkali saya juga ketemu orang-orang tipe seperti itu. Padahal dalam hati saya berpikir, kenapa sih ini padahal hal yang sangat sepele, sangat simpel untuk ya udah nggak usah terlalu dipikirkan, tapi dipikirkan lagi oleh dirinya itu untuk udah ini kan aturannya seperti ini yang harus dijalankan seperti ini, Bu. Betul, Kita betul. harus seperti apa, Bu? Nah, disitulah kita pentingnya mengenali, kemudian kita bisa mengajarkan bahwa itu nanti bisa menjadi penghambat dalam interpersonal skill. Kalau kita terus-terusan nggak bisa mengabaikan satu hal, kita nggak mau fleksibel, tentu di dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan, mungkin kita akan menjadi lebih nggak mulus gitu ya, dalam interaksi dengan orang lain. Karena sedikit aja semua dipermasalahin. Seperti itu. Tapi kalau dia dalam hal idealis, misalnya dia perlu untuk pekerjaan yang idealis, itu memang bagus, Pak. Jadi dia saklek. Nggak bisa berubah, pokoknya begini. Nah, kalau Bapak mau mengubah dari A ke B, Bapak harus menerangkan secara panjang lebar apa sebabnya. Apa alasannya, sampai dia bisa menerima dulu, baru ayo Bapak ubah. Jangan tiba-tiba. Jadi begitu kadang-kadang di dalam pekerjaan pun antara atasan yang koleris, sama bawahan yang melankolis, apalagi sanguin ya Pak ya, sanguin kan suka berubah. Barusan kita kerjakan A ya, misalnya, terus dia keluar baru balik lagi, enggak deh, jadinya yang B. Wah, yang melankolis bisa sakit hati. Gitu Pak. Jadi dalam kita memilih tim kerja juga, kalau semuanya tipe sanguin misalkan ya, pekerjaan itu bisa jadi hore-hore, cuman hore-hore dibicarakan tapi nggak ada yang ngerjain gitu ya. Jadi kita memang perlu kombinasi semua tipe kepribadian dalam satu tim. Nah, tipe yang ketiga tadi flegmatis itu dia stabil, setia, dan nggak suka konflik, Pak. Jadi dia punya sedikit musuh, ya. Bisa dihitung dengan jari lah, jari tangan. Tapi nggak tahu juga kalau ada tambah jari kaki.
Tapi dia senang dengan yang harmonis dan penuh kedamaian gitu. Jadi mereka itu cocok jadi konselor, cocok jadi mediator, seperti itu. Dia menghindari konflik, Pak. Jadi dia pendamai lah, juru damai, seperti itu. Kemudian tenang pembawaannya. Jadi kalau kita dengan anak yang flegmatis, ya kita jangan terus-menerus mendesak dia bisa tertekan seperti itu. Kita bawa ramah secara pendekatan pribadi. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana ini Bu cara mengetahui ini sebenarnya anak kita ini melakukan hal ini karena memang karakternya, bukan karena kemalasannya gitu loh Bu. Oke. Jadi itu kita melalui pengamatan ya. Dari tahun ke tahun kita mengamatin dia. Tapi Lama paling juga gampang ya paling 10 tahun. cepat dilakukan tes ya. Kan ada banyak tes gratis juga di internet. Dipilih yang dapatnya langsung 2 ya, jangan yang 1. Kalau 1 misalnya koleris itu agak sulit. Jadi kita cari yang kombinasi primernya apa, sekundernya apa. Jadi gunanya adalah kita memang tahu kombinasi dia yang mana. Misalnya orang koleris dan sanguin nih, kombinasi ini bisa membuat dia kalau ngomong tuh kadang bisa jadi sarkastis atau ketus atau kasar seperti itu. Tapi kalau misalnya orang flegmatis nggak terlalu seperti itu, nggak terlalu dia lebih sabar lah, lebih sabar seperti itu orang flegmatis. Ya, kalau flegmatis itu kita gambarkan sebagai binatang seperti misalnya kura-kura. Memang harus agak didorong sedikit, tapi dia memang damai, tenang seperti itu, stabil. Setia seperti itu. Dan dia intinya adalah how to get along. Bagaimana supaya cocok harmonis sama orang sekitarnya, sama orang lain. Jadi jangan bakalan Bapak suruh dia untuk tanyain dong yang begini itu kita misalnya mau protes tuh agak susah. Kalau mau protes minta tolong sama yang koleris seperti itu. Kemudian ya yang terakhir itu yang melankolis, dia itu kan kepribadiannya teratur, rapi gitu ya. Jadi dia itu kita umpamakan seperti apa ya? Jadi dia semua penuh perhitungan, Pak. Penuh perhitungan, bijaksana. Jadi kalau keuangan itu agak aman lah ya. Dalam artian secara umum ya, kalau sedang ada misalnya masalah ya bisa saja dia impulsif tiba-tiba beli, tapi secara umum dia sangat teliti, sangat rapi gitu ya. Jadi kalau punya meja banyak barang pun tapi semua diatur di sini tempat bolpen di sini. Pokoknya mejanya tuh tertata gitu kalau ngelihat orang melankolis. Sebaliknya kalau orang sanguin mungkin ya nggak terlalu penting rapi, pokoknya apa yang dia perlu ada di mana-mana ya terserah seperti itu gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat anak saya ini tipenya rapi banget ya. Semua kotak pensilnya dirapiin, barang-barangnya semua disusun, spidol habis dipakai dimasukin lagi, semua pakai tutupnya seperti itu ya. Dia ini melankolis sepertinya. Jadi kita mengamatin. Jadi kalau anak melankolis yang seperti itu tadi, dia agak cenderung perhitungan dan juga banyak pertimbangan, sehingga kadang-kadang kalau mengerjakan tugas bisa dicek ulang berkali-kali seperti itu, karena belum yakin ini udah benar. Dibaca ulang lagi apakah tanda bacanya ada yang belum beres. Bisa juga jadinya kebablasan lewat deadline, saking mau sempurna. Seperti itu. Teliti banget ya. Teliti banget. Itu kalau yang perfeksionis ya Pak ya, yang angka 6 ya. Jadi kalau angkanya 4 itu udah cukup tinggi. Jadi ada melankolis, maksudnya tipe-tipe ini memang ada jumlah batasan atau maksimalnya gitu ya? Ya, jadi kita kalau misalnya di foto karakter, saya biasanya kalau klien, saya minta tolong semuanya di tes karena saya konsultannya foto karakter. Jadi kalau saya lihat dia ini angkanya 6, wah ini harus hati-hati seperti itu. Berarti kalau saya apa ya Bu ya? Bapak kan udah bisa dengar nih dari cerita saya nih ya. Iya ya. Nah kalau si nyangkut deh. Si melankolis ini tadi, dia ibaratkan seperti burung apa Pak? Yang bijaksana, Wah, burung hantu. Ya betul, itu dia burung hantu. Dia intinya adalah how to get things right. Pokoknya harus benar. Jadi dia idealis. Jadi itu dia punya kekuatan, namun tadi itu dia harus sadari kalau itu dibawa terlalu perfeksionis bisa menjadi kendala seperti itu. Di masing-masing kita ada, di koleris juga begitu. Apa yang membuat menjadi kendala? Kadang nggak mau kalah seperti itu. Yang penting menang kayak gitu. Jadi kadang-kadang dalam pergaulan ada hal-hal yang bisa direm
Baik. itu. Nah, setelah kita mengetahui nih Bu, koleris seperti apa, sanguin seperti apa, tentu menjadi pertanyaan berikutnya bagaimana sih sikap kita? Apa sih yang harus kita lakukan nih setelah kita mengetahui tipe-tipe dari tipe kepribadian dari anak-anak kita? Tapi jangan Ya, dijelaskan dulu Bu ya. Nanti oke. kita akan jelaskan setelah yang berikut ini. Baik, Heartliner, Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.